sampein sama si hakim yang terhormat tuh, yang menyidangkan kasus Sambo itu ya. Lu kasih tahu dia, hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Paham? Oke? Hanya Tuhan. Lu bilang hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa seseorang. Lu pikir Sambo itu Tuhan? Atau dia Tuhan lo? Atau dia yang lu tuhankan? Gue bingung nih. Soalnya yang gua tahu, Sambo itu mencabut nyawa seseorang. Dia sudah merencanakan itu. Nah, keputusan hakim itu udah adil. Udah seadil-adilnya. Dengerin ya, kalau lu ngomong gak usah pakai teriak-teriak, suara lu sember. Nggak enak didengar. Jelek. Wait. Halo Sobat Fakta, 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, pernyataan kontroversi dari Nikita Mirzani yang menyalahkan hakim atas putusan terhadap Ferdy Sambo dan juga Baradae yang sudah banyak disukai dan diharapkan oleh publik itu mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah Firda Razak, artis senior di tahun 90-an ini menampar Nikita Mirzani di akun media sosialnya. Dia menjawab perkataan Nikita Mirzani bahwa hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Dan dia membalik perkataan itu dengan mengatakan bahwa Sambo juga mencabut nyawa manusia, tapi Sambo bukan Tuhan. Hal ini memang semakin menampakkan bahwa Nikita Mirzani terkesan asal ngomong, dan bantahan-bantahan dari para artis juga telak-telak terhadap Nikita Mirzani. Banyak para artis yang sepakat dengan Firda Razak, dan tentunya kontroversi Nikita Mirzani ini semakin melebar. Tidak hanya artis junior dan artis angkatannya, bahkan artis-artis senior pun banyak yang menyerang Nikita Mirzani. Salah satunya adalah Firda Razak. Kita tahu Firda Razak adalah artis senior yang sampai sekarang masih eksis, dan dia juga mempunyai anak artis, yaitu si Nakula dan Sadewa. Tidak hanya dari kalangan para artis dan selebritas, seorang pengacara wanita pun juga menampol Nikita Mirzani. Dia nampak gemas dengan Nikita Mirzani yang selalu memberikan kontroversi dan selalu memberikan toksik di media sosial. Bahkan pengacara ini memberi julukan Nikita Mirzani dengan Dajjal wanita. Dalam sebuah video dia mengatakan bahwa Nikita Mirzani ini sejak kapan kenal Tuhan dan bawa-bawa nama Tuhan untuk komentarnya. Karena memang Nikita Mirzani membawa nama Tuhan dalam komentarnya itu, dan hal ini membuat risih si pengacara. Akhirnya pun dia membuat video untuk mereaction video dari Nikita Mirzani yang berkoar-koar dan gemes dengan hakim yang memberikan putusan kepada Ferdy Sambo dan juga Richard Eliezer yang menurutnya itu tidak adil. Namun menurut pengacara ini, keputusan dari hakim yang memvonis Ferdy Sambo itu sangat adil dan cukup adil, karena memang Ferdy Sambo telah menghilangkan nyawa manusia. Hei Dajjal perempuan, sejak kapan lo tahu ada Tuhan? Kalau lo tahu ada Tuhan, kelakuanmu nggak seperti manusia yang bertuhan. Yang kau puja itu membunuh, mengambil nyawa orang. Nggak ada lagi backingmu ya? Nggak ada lagi ya? Hah? Buat teman-teman yang ada di Jakarta, kemarin dia bilang itu videonya hilang, bahwasanya perkara dia dengan yang terakhir yang kemarin bebas ya diproses penyelidikan, dia itu pakai uang ya. Dia bilang kalau nggak ada 1 M lebih dari M itu nggak diterima sama penyidik. Coba Pak Kepolisian,
selusuri videonya kemarin ada itu, tapi setelah saya cek itu videonya sudah tidak ada, dihapus. Ini manusia apa ya, rusak moral ini perempuan satu ini. Kemarin masih ya empati saat sidang, sujud nangis, setelah keluar ya menghirup udara segar, kelakuannya bukan kayak manusia lagi, udah kayak apa, tak terkontrol ini ya. Ini manusia cocoknya di kerangkeng, jangan jerit-jerit lagi ya. Tunggu, proses hukum masih banyak, orang-orang yang memproses. Tunggu aja ya, Nyai Ronggeng ya. Itu aja, gak perlu senyum-senyum sama manusia seperti lo. Hei Dajjal perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hakim telah membacakan putusan Ferdy Sambo yang dijatuhi hukuman mati. Masya Allah, inilah harapan dan doa seluruh masyarakat Indonesia yang cintakan keadilan. Dan ini tepat sekali dengan prediksi saya yang mengatakan Ferdy Sambo akan dihukum mati oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Meskipun jaksa penuntut umum hanya menuntut 20 tahun, tapi majelis hakim memberikan putusan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo. Allahu Akbar, ini adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah kebangkitan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Saya ingin mengucapkan apresiasi dan ribuan terima kasih kepada ketua majelis dan anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada yang mulia sebagai wakil Tuhan yang telah memberikan rasa keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua. Bravo! Semangat terus dan sukses selalu. Mantap! Setelah semua terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuatmaruf, dan Ricky Rijal diputus lebih berat daripada tuntutan jaksa, ada yang divonis mati 20 tahun, 15 tahun, 13 tahun. Bagaimana dengan nasib Baradae Richard Eliezer? Kami sungguh mengharapkan keadilan yang besok akan dibacakan. Kami berdoa dan berharap agar kemudian hakim betul-betul dapat memberikan keadilan kepada Richard Eliezer sebagai justice collaborator, sebagai terdakwa yang telah membantu sehingga kasus ini dapat diadili. Besar harapan kami, kalau sebelumnya hakim menggunakan ultra petita, mudah-mudahan dalam putusan Richard Eliezer, hakim bisa memberikan putusan bebas kepada Richard Eliezer sebagai bukti bahwa keadilan di Indonesia itu masih ada. Dan saya masih optimis bahwa hakim akan membebaskan Richard Eliezer dari segala tuntutan hukum. Dan setelah nantinya bebas, meskipun ada upaya hukum kasasi karena putusan bebas misalnya ya dari jaksa, maka Richard Eliezer akan tetap dibebaskan dan sesuai dengan komitmen dengan Bapak Kapolri bisa kembali bertugas sebagai abdi negara, mengabdi kepada nusa bangsa, dan tentunya membantu dan membanggakan kedua orang tuanya. Dan ini adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetap semangat Richard Eliezer, dan khususnya buat rekanku, seniorku Roni yang telah membantu Richard Eliezer sejak awal ya, dan sampai kemudian akhir daripada proses persidangan ini. Semoga Tuhan memberkati kalian, menolong kalian, memberikan kesuksesan, kesehatan, dan itulah doa saya buat kalian. Terima kasih orang-orang baik. Semoga berkah buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.